Deuteron adalah inti deuterium yang merupakan isotop berat hidrogen. Tapi tidak seperti hidrogen biasa, deuteron mengandung dua nukleon di dalam intinya. Nah, nukleon-nukleon ini adalah satu proton dan satu neutron karena merupakan inti yang paling sederhana yang mengandung dua partikel. Deuteron memainkan peran yang sangat penting dalam memahami struktur nuklir dan interaksi nuklir. Di dalam inti deuteron, proton dan neutron terikat bersama oleh interaksi yang sangat kuat yang dikenal sebagai gaya nuklir. Gaya ini bekerja pada jarak yang sangat pendek dan bertanggung jawab untuk menyatukan nukleon di dalam inti atom. Gaya nuklir antara proton dan neutron cukup kuat untuk menjaga keduanya tetap terikat bersama sebagai sistem nuklir yang stabil. Energi ikat deuteron kira-kira 2224 megavolt yang menunjukkan bahwa proton dan neutron terikat lemah satu sama lain. Ukuran deuteron eksperimen menggunakan hamburan elektron berenergi tinggi menunjukkan bahwa jari-jari rata-rata deuteron sekitar 2,14 femtometer. Nilai ini lebih besar daripada jari-jari yang diharapkan untuk inti yang lebih berat, yang menunjukkan bahwa proton dan neutron terikat lemah dan relatif berjauhan. Spin dan momentum sudut deuteron juga memberikan informasi penting, yaitu proton memiliki spin setengah dan neutron juga memiliki spin setengah. Ketika kedua spin ini bergabung, keduanya dapat sejajar atau berlawanan arah. Dalam kasus sejajar, total spin menjadi 1. Dalam kasus berlawanan arah, total spin menjadi 0. Eksperimen menunjukkan bahwa deuteron hanya ada dalam konfigurasi spin paralel. Jadi, spin total keadaan dasar deuteron adalah 1. Dan untuk keadaan dasar deuteron, bilangan kuantum momentum sudut totalnya adalah 1. Ini terutama sesuai dengan nilai momentum sudut orbital 0 yang disebut dengan keadaan S. Namun, eksperimen menunjukkan bahwa keadaan dasar deuteron bukanlah keadaan S murni. Terdapat kontribusi kecil dari nilai momentum sudut orbital sebesar 2 yang dikenal sebagai keadaan D. Oleh karena itu, keadaan dasar deuteron sebagian besar adalah keadaan 3s1 dengan sedikit campuran keadaan 3d1. Ini menunjukkan bahwa gaya nuklir memiliki sifat tensor. Deuteron juga memiliki momen kuadrupol listrik non-nol yang kecil, yang menunjukkan bahwa distribusi muatannya sedikit terdistorsi. Fitur penting lainnya adalah bahwa deuteron hanya memiliki satu keadaan terikat dan tidak memiliki keadaan terikat tereksistasi. Dengan demikian, deuteron sangat penting dalam studi fisika nuklir karena merupakan sistem nuklir terikat yang paling sederhana. Dia membantu para ilmuwan memahami interaksi antar nukleon. Eksperimen yang melibatkan deuteron memberikan informasi berharga tentang gaya nuklir dan struktur nuklir. Jadi, singkatnya, deuteron adalah inti atom yang paling sederhana yang terdiri dari satu proton dan satu neutron. Sifat keadaan dasarnya energi ikat dan momen kuadrupol memberikan wawasan penting tentang gaya nuklir dan perilaku nukleon di dalam inti atom. Oleh karena itu, deuteron tetap menjadi sistem fundamental dalam penelitian fisika nuklir nih. Oke, untuk selanjutnya, perhatikan animasi di layar. Kalian bisa melihat dua bola yang sedang berputar. Yang satu berwarna merah, itu adalah proton, dan satu lagi berwarna biru, itu adalah neutron. Keduanya saling mengorbit membentuk satu sistem yang disebut deuteron atau dinotarisasikan sebagai 2H. Deuteron adalah inti dari atom deuterium, yaitu isotop berat dari hidrogen. Ini adalah sistem dua nukleon paling sederhana yang bisa kita pelajari. Kenapa sih deuteron itu sangat penting? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Nah, karena dengan hanya
dua partikel, kita bisa mempelajari gaya nuklir secara langsung dan ekstak, tanpa harus berurusan dengan sistem yang lebih kompleks. Nah, garis yang berwarna hijau yang menghubungkan proton dan neutron itu menggambarkan gaya nuklir yang kuat, yaitu gaya yang menjaga keduanya agar tetap terikat secara bersama. Perhatikan 3 batch di bagian bawah layar. Yang pertama, energi ikat BD sama dengan 2224 megavolt. Kedua, spin total J sama dengan 1. Ketiga, jari-jari nuklir R0 sekitar 2,1 femtometer. Energi ikat 2224 megavolt ini terdengar sangat kecil, dan memang sangat kecil. Ini artinya deuteron adalah sistem nuklir yang lemah terikat, hampir di ambang batas tidak bisa terikat sama sekali. Inilah yang membuat deuteron menjadi objek kajian yang sangat menarik dalam fisika nuklir. Untuk memahami deuteron secara matematis, kita gunakan pendekatan yang disebut juga dengan model sumur potensial pesagi atau square well potential. Perhatikan grafik di layar. Sumbu horizontal adalah jarak R antara proton dan neutron dalam satuan femtometer. Sumbu vertikal adalah energi potensial dalam satuan megavolt. Di bagian kiri grafik ada kotak biru yang menjorok ke bawah, itulah sumur potensial. Di dalam sumur, yaitu ketika jarak R lebih kecil dari R0 yang bernilai 2,1 femtometer, energi potensialnya bernilai minus V0 sekitar minus 35 megavolt. Di luar sumur, ketika R lebih besar dari R0, potensialnya kembali ke 0. Bayangkan sumur seperti ini, lubang yang sangat dalam tapi sempit, proton dan neutron yang ada di dalam sumur terperangkap di sana. Sekarang perhatikan garis kuning putus-putus yang berdenyut. Itu adalah level energi ikat deuteron, yaitu minus 2224 megavolt, posisinya jauh di atas dasar sumur, hampir di tepi sumur. Ini sangat penting untuk dipahami. Perbandingan V0 dengan BD adalah 35 dibagi 2224, hasilnya sekitar 15,7 kali. Artinya deuteron hanya terikat dengan energi yang sangat kecil dibandingkan kedalaman sumur potensialnya. Ini adalah bukti bahwa deuteron hampir tidak terikat. Gaya nuklir antara proton dan neutron cukup kuat untuk membentuk ikatan, tapi hanya dengan margin yang sangat tipis. Sekarang kita masuk ke topik yang sangat menarik nih, yaitu spin deuteron. Perhatikan animasi di layar, ada dua kotak atas dan kotak bawah. Di kotak atas kita punya dua nukleon dengan panah spin yang keduanya mengarah ke atas. Ini disebut dengan spin triplet dengan nilai J sama dengan 1. Nah, di sebelah kanan tertulis terikat berwarna hijau, dan di kotak bawah ada dua nukleon di mana satu panah ke atas dan satunya ke bawah. Ini disebut dengan spin singlet dengan nilai J sama dengan 0, dan di sebelah kanan tertulis tidak terikat berwarna merah. Ini adalah fakta yang sangat mengejutkan di dalam fisika nuklir nih. Nah, proton punya spin setengah, neutron juga punya spin setengah. Jika digabungkan seharusnya ada dua kemungkinan, J sama dengan 1 yang disebut dengan triple state, atau J sama dengan 0 atau yang disebut dengan singlet state. Ternyata hanya triple state yang membentuk ikatan, single state tidak terikat. Apa sih artinya? Nah, ini membuktikan bahwa gaya nuklir bergantung pada spin. Gaya antar proton dan neutron jauh lebih kuat ketika spin keduanya sejajar dibandingkan ketika spin mereka berlawanan. Perhatikan tulisan yang berdenyut di bagian bawah. Gaya nuklir bergantung pada spin. Ini adalah salah satu sifat paling fundamental dari gaya nuklir yang bisa kita pelajari dari deuteron. Sekarang kita bahas fungsi gelombang deuteron. Perhatikan grafik di layar. Ada dua kurva dengan warna yang berbeda. Kurva biru di sebelah kiri sebelum garis putus-putus R0 adalah fungsi gelombang di dalam sumur potensial. Bentuknya adalah sin KR dibagi R, di mana K adalah bilangan gelombang di dalam sumur. Kurva hijau di sebelah kanan garis R0 adalah fungsi gelombang di luar sumur. Bentuknya adalah E pangkat minus kappa R dibagi R. Ini adalah fungsi eksponensial yang menyeluruh.
nilai kappa adalah 0,232 per femtometer. Ini adalah konstanta peluluhan fungsi gelombang di luar sumur. Sekarang perhatikan nilai yang sangat penting. 1 dibagi kappa sama dengan 4,31 femtometer. Ini adalah panjang karakteristik peluruhan. Jarak di mana fungsi gelombang berkurang menjadi sepertiganya. Bandingkan dengan R0 yang hanya 2,1 femtometer. Panjang peluruhan 4,31 femtometer jauh lebih besar dari jari-jari nuklir. Nah, kira-kira artinya apa sih? Nah, artinya adalah fungsi gelombang deuteron merambat sangat jauh ke luar sumur potensial. Proton dan neutron dalam deuteron menghabiskan banyak waktu di luar jangkauan gaya nuklir langsung. Ini adalah tanda khasnya sistem yang melemah terikat. Fungsi gelombangnya menjulur jauh keluar dari wilayah interaksi. Semakin lemah ikatannya, maka semakin jauh fungsi gelombang yang merembas keluar. Oke, kita sampai ke scene terakhir yang sangat menarik, yaitu bentuk deuteron. Perhatikan animasi di layar. Kalian bisa lihat deuteron berputar dengan bentuk yang sedikit lonjong ke atas dan ke bawah, seperti telur tegak, bukan bola sempurna. Bentuk seperti ini disebut prolat, dan ini bisa diukur melalui besaran yang disebut momen kuadropol listrik, dinotasikan sebagai Qd. Lihat di layar, nilai Qd eksperimen adalah positif 0,282 Fm². Tanda positif ini yang memberitahu kita bahwa bentuknya prolat. Kalau deuteron berbentuk bola sempurna, nilai Qd harusnya 0, tapi nyatanya tidak 0, dan ini menjadi bukti penting. Sekarang kita lihat ke baris momen magnetik. Nilai teori dengan asumsi deuteron murni dalam state S adalah 0,879 magnetron nuklir. Tapi nilai eksperimen hanya 0,857 magneton nuklir. Ada selisih kecil tapi sangat signifikan. Kedua anomali ini Qd tidak sama dengan 0 dan momen magnetik tidak sesuai dengan teori. Semuanya bisa dijelaskan dengan satu jawaban, yaitu ada campuran sekitar 4% stat D dalam fungsi gelombang deuteron. Stat D adalah keadaan dengan momentum orbital L sama dengan 2. Campuran kecil ini menyebabkan deuteron tidak lagi bulat sempurna, sehingga Qd positif dan momen magnetik sedikit lebih kecil dari prediksi murni stat S. Ini adalah contoh luar biasa bagaimana pengukuran yang sangat teliti bisa mengungkap struktur internal yang sangat halus dari sistem nuklir. Oke, karena tadi kita sudah pembahasan materi, sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, hitung nilai K atau konstanta peluruhan fungsi gelombang di luar sumur. Untuk deuteron, jika energi ikatnya Bd sama dengan 2224 MV, menggunakan mu sama dengan massa terreduksi proton neutron 469,5 MV per C kuadrat, H coret C sama dengan 197,3 MV Fm. Nah, di sini kita masukin rumus yaitu K sama dengan akar 2 mu BD per H coret. Nah, K sama dengan akar 2 dikali kita masukin nih yang massa tereduksi atau mu-nya yaitu 469,5 dikali kita masukin energi ikatnya yaitu 2224 per H coretnya 197,3 Fm pangkat min 1 kita masukin, jadi K sama dengan akar 288,5 per 197,3 hasilnya 45,70 per 197,3 jadi 0,232 Fm pangkat minus 1. Nah, artinya fungsi gelombang di luar sumur meluruh dengan panjang karakteristik 1 per K sama dengan 4,3 Fm. Ini jauh lebih besar dari jari-jari nuklir yang dimana 2 Fm, menunjukkan bahwa deuteron sangat longgar terikat.
Oke, karena pembahasan materi sudah, contoh soal sudah, jadi kita masuk ke kesimpulan dari materi The Deuteron. Yang pertama, sistem paling sederhana deuteron sama dengan satu proton ditambah satu neutron. Karena hanya dua partikel, gaya nuklir bisa dipelajari secara eksak. Inilah kenapa deuteron disebut laboratorium alami fisika nuklir. Yang kedua, lemah terikat. Energi ikat BD sama dengan 2224 MV, sangat kecil dibandingkan kedalaman sumur F0 sama dengan 35 MV, yang dimana hanya 6,4% saja. Deuteron hampir tidak bisa eksis sebagai inti yang stabil. Yang ketiga, gaya nuklir bergantung dengan spin. Spin triplet J1 terikat, spin singlet J sama dengan 0 tidak terikat. Ini bukti langsung bahwa gaya nuklir lebih kuat ketika spin proton dan neutron secara sejajar. Yang keempat, fungsi gelombang merembas jauh. Nilai K sama dengan 0,232 fm minus 1 memberikan panjang peluruhan 1 per K sama dengan 4,31 fm, 2 kali lebih besar dari R0 sama dengan 2,1 fm. Tanda khas sistem lemah terikat. Lalu yang terakhir, bentuk bukan bola sempurna. Qd sama dengan plus 0,282 fm pangkat 2 positif. Porolite ada campuran 4% state D yang menjelaskan sekaligus anomali momen magnetik 0,857 Vis 0,879 new per N dan bentuk deuteron yang lonjong.